lagi dengan kami di Breaking News edisi hari ini dengan saya Lufena Syarita Tami dan rekan saya Humaira Zulkarnain. Pada edisi kali ini kami akan membahas tentang informasi yang teraktual tentang tren di 2024 pada kali ini. Berikut berita utamanya. Awal mula Labubu. Labubu adalah buah karya seorang seniman berbakat asal Hong Kong yang kini menetap di Belgia, yakni Kassinglung. Karakter ini pertama kali muncul pada tahun 2013 dan sejak saat itu terus berkembang hingga menjadi fenomena global. Kassinglung terinspirasi dari dongeng masa kecilnya untuk menciptakan Labubu, sebuah karakter yang unik dan juga penuh karakter. Labubu adalah bukti bahwa sebuah karya seni yang unik dan menarik dapat mencuri perhatian dunia. Dengan desain yang khas, ukuran yang mini, dan dukungan dari komunitas yang kuat, Labubu berhasil menjadi fenomena global. Kepopuleran Labubu juga menjadi inspirasi bagi para kreator untuk terus berinovasi dan menciptakan karya-karya yang berkualitas. Alasan viralnya Labubu seringkali dijual dalam bentuk blind box di mana pembeli tidak tahu varian mana yang akan mereka dapatkan. Hal ini membuat proses mendapatkan Labubu menjadi lebih menantang dan menarik. Tidak hanya itu, Labubu ini mulai viral ketika Lisa Blackpink terlihat memiliki boneka Labubu ini. Selain itu, para penggemar Labubu membentuk komunitas yang sangat solid di media sosial. Mereka saling berbagi informasi, tips, dan pengalaman seputar Labubu. Namun, bagi sebagian orang, Labubu membangkitkan nostalgia masa kecil mereka. Desain Labubu yang unik mengingatkan mereka pada karakter-karakter dongeng yang mereka kenal. Viralitas Labubu tidak hanya memberikan keuntungan bagi sang kreator, tapi juga bagi industri mainan secara keseluruhan. Labubu menjadi inspirasi bagi para desainer untuk menciptakan karakter-karakter baru yang unik dan menarik. Selain itu, viralnya Labubu juga menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap produk-produk kreatif dan berkualitas masih sangat tinggi. Meskipun harganya tergolong tinggi, namun minat para kolektor terhadap Labubu tetaplah tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Labubu bukan hanya sekedar mainan, tapi juga sebuah karya seni yang memiliki nilai investasi. Dampak negatif dari boneka Labubu. 1. Konsumerisme. Tren boneka Labubu ini telah menumbuhkan perilaku konsumsi berlebihan, overconsumption, di berbagai kalangan. Popularitasnya di platform seperti Instagram dan TikTok membuat pengguna memamerkan koleksi mereka maupun berbagai macam pengalaman unboxing yang menciptakan kompetisi para penonton maupun kolektor mainan tersebut. Selain itu, konsep blind box yang diterapkan oleh PopMart membuat konsumen semakin terdorong untuk membeli lebih banyak produk. Banyak orang terjebak dalam siklus membeli barang yang dianggap harus dimiliki demi meningkatkan status sosial. Kedua, fear of missing out atau FOMO. FOMO adalah rasa takut merasa tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu. Sebuah perasaan cemas dan takut yang timbul di dalam diri seseorang akibat ketinggalan sesuatu yang baru seperti berita, tren, dan hal lainnya. Generasi yang terpengaruh oleh tren ini sering merasa harus selalu up to date. Mereka cenderung mengabaikan kebutuhan dan keinginan pribadi agar tidak ketinggalan dari teman-temannya. Stres, kecemasan, bahkan depresi yang muncul akibat tidak mampu mengikuti tren atau ketika merasa bahwa mereka kurang berharga tanpa memiliki barang-barang populer seperti Labubu dapat berdampak buruk pada kesehatan mental individu tersebut. 3. Konflik sosial dan kesenjangan ekonomi. Labubu juga memicu konflik sosial, khususnya ketika terjadi antrian panjang dan kericuhan dalam upaya mendapatkan boneka ini. Selain itu, tren ini menciptakan kesenjangan ekonomi antara individu yang mampu mengikuti tren dengan yang tidak. Mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membeli Labubu mungkin merasa tersisih dari pergaulan sosial. Hal-hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai kesetaraan dan persatuan yang dijunjung dalam Pancasila, di mana setiap warga negara tanpa memandang status ekonomi berhak dihargai dan diperlakukan dengan adil. 4. Pengaruh budaya luar dan penurunan apresiasi terhadap produk lokal. Sebagai produk luar negeri, boneka juga mempengaruhi pola konsumsi berbagai kalangan di Indonesia terhadap produk luar yang seringkali dianggap lebih prestisius. Tren ini berpotensi menurunkan apresiasi terhadap produk lokal yang sebenarnya memiliki nilai seni dan budaya yang lebih tinggi. Jika hal ini terus berlanjut, generasi muda Indonesia bisa menjadi lebih tergantung pada budaya luar, sementara identitas budaya lokal semakin terpinggirkan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengikis semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap warisan budaya Indonesia. Dan dampak-dampak di atas mulai memunculkan banyak perdebatan di Indonesia karena semakin maraknya boneka Labubu ini. Maka semakin marak juga para penentang yang merasa bahwa boneka ini tidak berguna dan hanya akan bermanfaat saat sedang viral saja. Dan salah satu kasus yang nyata negatif dari boneka Labubu ini adalah di salah satu mall Jakarta, yaitu Gandaria City Mall. PopMart Store, boneka Labubu ini di-ban karena terlalu tinggi peminatnya dan menjadi pertimbangan ulang dari pihak PopMart.
Lalu keputusan ini membawa banyak sekali kericuhan bagi orang-orang, khususnya pada saat itu sedang menunggu giliran untuk membeli boneka tersebut. Baik pemirsa, itu dia berita utama pada hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan dan terima kasih.